Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Konrullah dari kelompok 12 dengan NIM 22050400077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian harta dalam perkawinan. Harta dalam perkawinan adalah semua harta yang dimiliki oleh suami dan istri sebelum maupun selama perkawinan, baik itu harta benda maupun harta kekayaan yang lain. Harta dalam perkawinan dapat terdiri dari harta bersama, harta pribadi, dan harta campuran. Harta bersama merujuk pada harta yang dimiliki bersama oleh suami dan istri selama perkawinan, baik itu harta yang dibeli bersama atau diwarisi bersama. Sedangkan harta pribadi merujuk pada harta yang dimiliki oleh suami atau istri secara individu sebelum atau selama perkawinan. Harta campuran adalah harta yang merupakan perpaduan antara harta bersama dan harta pribadi. Pada umumnya, harta dalam perkawinan akan dibagi secara adil antara suami dan istri jika terjadi perceraian. Namun, hal ini dapat bervariasi tergantung pada aturan dan hukum yang berlaku di masing-masing negara dan juga dapat diatur melalui perjanjian pranikah antara suami dan istri. Harta kekayaan dalam perkawinan dibagi menjadi dua jenis, yaitu harta bersama dan harta sendiri. Harta bersama merupakan harta yang dimiliki oleh suami dan istri secara bersama-sama selama dalam perkawinan. Sedangkan harta sendiri merupakan harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan terjadi, atau harta yang diperoleh melalui warisan, hadiah, atau penghasilan yang diperoleh dari harta tersebut. Dalam hukum perkawinan Indonesia, harta kekayaan yang dimiliki oleh suami dan istri selama perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Cara pembagian harta bersama. Dalam pembagian harta bersama, terdapat dua metode pembagian, yaitu metode pisah harta, yaitu pembagian harta kekayaan dalam perkawinan dilakukan secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing suami dan istri selama perkawinan. Yang kedua, metode campuran, yaitu pembagian harta kekayaan dalam perkawinan dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti kesepakatan yang dibuat pada saat pernikahan, tingkat kontribusi masing-masing suami dan istri, serta faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Namun, dalam praktiknya, pembagian harta kekayaan dalam perkawinan juga dipengaruhi oleh aturan atau ketentuan yang berlaku di setiap negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengikuti aturan yang berlaku di negara tempat tinggal. Perjanjian perkawinan. Suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan ini berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait harta kekayaan, baik itu harta bersama maupun harta sendiri. Dalam perjanjian perkawinan, suami dan istri dapat menentukan bahwa harta bersama akan dibagi secara tidak merata. Misalnya 70/30 atau 60/40, atau mengenai harta sendiri seperti hak waris atau kepentingan bisnis yang dimiliki oleh salah satu pihak. Peranan hakim dalam pembagian harta kekayaan. Apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta kekayaan dalam perkawinan, maka suami dan istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti lamanya perkawinan, kontribusi masing-masing pihak terhadap harta kekayaan, dan kesejahteraan anak dalam menentukan pembagian harta kekayaan. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang berasal dari penghasilan suami atau istri, harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang berasal dari hibah, warisan, atau hadiah, harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang berasal dari keuntungan atau hasil penjualan harta bersama. Dalam hukum perkawinan Indonesia, harta bersama dianggap sebagai harta milik bersama suami dan istri, yang artinya tidak hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Alfizon dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang harta dalam perkawinan. Berikut ini adalah beberapa contoh harta kekayaan yang dapat dianggap sebagai harta bersama dan harta pribadi dalam perkawinan. Yang pertama itu harta bersama, yaitu rumah atau properti yang dibeli oleh suami dan istri bersama-sama, ataupun mobil ataupun kendaraan bermotor yang digunakan oleh suami dan istri bersama-sama, rekening bank yang dibuka atas nama suami dan istri bersama-sama. Yang kedua adalah harta pribadi. Harta yang diperoleh oleh suami atau istri sebelum menikah, hadiah atau warisan diterima oleh suami ataupun istri selama perkawinan hasil usaha, ataupun penghasilan yang diperoleh secara individu oleh suami atau istri. Namun, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan itu berbeda di setiap negara, tergantung pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan ahli hukum terkait peraturan hukum yang berlaku dalam pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan. Harta kekayaan dalam perkawinan merujuk pada harta yang dimiliki oleh suami ataupun istri sebelum ataupun selama masa perkawinan, serta harta yang diperoleh selama perkawinan. Di Indonesia, aturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Dasar yang mengatur harta bersama di Indonesia yaitu Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak-hak dasar warga negara Indonesia, termasuk hak atas kekayaan, hak atas kepemilikan harta. Selain itu, hukum perdata di Indonesia juga mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan istri. Lebih lanjut, Pasal 157 dan Pasal 158 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP mengatur tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan. Pasal 157 KUHP menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, harta bersama akan dibagi secara adil antara suami dan istri. Sementara pasal di 158 KUHP menjelaskan bahwa harta bersama tidak dapat diambil atau dijadikan jaminan oleh salah satu pasangan tanpa persetujuan dari pasangan yang lain. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kewarisan yang mengatur tentang pewarisan harta bersama apabila salah satu pasangan meninggal dunia. Dalam hal ini, harta bersama akan dibagi secara setara antara ahli waris suami dan istri, kecuali jika diatur lain dalam wasiat ataupun perjanjian lainnya. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama dalam perkawinan seringkali menjadi sengketa antara suami istri saat terjadi perceraian. Perjanjian lainnya. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama dalam perkawinan seringkali menjadi sengketa antara suami istri saat terjadi perceraian. Oleh karena itu, sebaiknya pasangan mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban terkait harta bersama dalam pernikahan dan mengaturnya melalui jalur baik melalui perjanjian pranikah ataupun kesepakatan bersama. Yang selanjutnya adalah harta bawaan. Harta bawaan dalam perkawinan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum menikah. Harta bawaan ini dapat terjadi karena kekayaan yang dimiliki secara individu oleh suami ataupun istri sebelum menikah, seperti rumah, mobil tabungan ataupun investasi yang menjadi milik pribadi dari suami ataupun istri yang membawanya ke dalam perkawinan dan tidak menjadi bagian dari harta bersama dalam perkawinan, kecuali jika ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya. Harta bawaan dapat menjadi penting dalam situasi perceraian karena biasanya harta setiap bawaan tetap menjadi milik pribadi dari suami ataupun istri yang membawanya ke dalam perkawinan dan tidak akan dibagi pada saat perceraian. Namun, dalam beberapa kasus, harta bawaan juga dapat dianggap sebagai harta bersama jika harta tersebut digunakan untuk memperoleh ataupun meningkatkan harta bersama selama perkawinan, seperti menggunakan uang, tabungan pribadi untuk membayar hutang bersama ataupun membeli properti bersama. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat perjanjian pranikah ataupun perjanjian pembagian harta yang jelas dan tegas, terutama jika suami dan istri memiliki harta bawaan yang signifikan sebelum menikah. Perjanjian ini akan membantu menghindari perselisihan dan memudahkan proses pembagian harta jika terjadi perceraian di kemudian hari. Cara pembagian harta bawaan dalam perkawinan
bergantung pada hukum yang berlaku di masing-masing negara. Di beberapa negara, harta bawaan dianggap sebagai harta pribadi dan tetap menjadi milik masing-masing pasangan jika terjadi perceraian. Di negara lain, harta bawaan dapat menjadi harta bersama jika pasangan telah menikah dalam waktu yang lama ataupun jika harta bawaan digunakan untuk kepentingan bersama selama perkawinan. Namun, jika terjadi perceraian dan harta bawaan harus dibagi, maka pembagian harta bawaan biasanya melalui proses mediasi ataupun persetujuan bersama antara suami dan istri. Jika pasangan tidak mendapat kesepakatan, maka putusan akan dibuat oleh pengadilan dan mempertimbangkan aturan dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Pembagian harta bawaan dapat menjadi lebih rumit jika harta tersebut berupa properti ataupun investasi yang berkembang selama perkawinan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Khalak Muzaffar. Saya pembicara ketiga dari kelompok 12. Yang diterima selama perkawinan, pada umumnya harta diperoleh akan dibagi secara adil di antara suami istri jika terjadi perceraian. Namun, pembagian harta perolehan dapat berbeda-beda tergantung pada aturan dan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Di beberapa negara, harta perolehan dibagi secara setara antara suami dan istri. Sedangkan di negara lain, pembagian harta perolehan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lama perkawinan, penghasilan masing-masing pasangan, peran masing-masing pasangan dalam perkawinan, dan sebagainya. Perjanjian pranikah dapat digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban terkait harta perolehan dalam perkawinan. Dalam perjanjian pranikah, pasangan dapat menentukan persentase pembagian harta perolehan yang dianggap adil bagi keduanya jika terjadi perceraian, atau bisa juga mengatur bahwa harta perolehan akan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Namun, perjanjian ini harus disusun dengan hati-hati dan harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Bagaimana bersama diatur dalam perkawinan? Harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa selama masa perkawinan, harta yang diperoleh oleh suami atau istri adalah harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya. Jadi, jika suami membeli mobil selama masa perkawinan, mobil tersebut menjadi harta bersama. Jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan, maka harta bersama dibagi secara adil antar suami dan istri. Namun, jika suami atau istri meninggal dunia, tidak ada ketentuan wasiat atau ahli waris yang menjelas harta tersebut. UUD yang mengatur harta perolehan di Indonesia. Harta perolehan dalam pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami dan istri. Selain itu, dalam pasal 37 UU tersebut dijelaskan bahwa harta benda atau harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri, kecuali ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya. Dalam praktiknya, terjadi banyak sengketa terkait harta perolehan saat terjadi perceraian atau dalam hal salah satu pasangan meninggal dunia. Oleh karena itu, sebaiknya pasangan mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban terkait harta perolehan dalam pernikahannya dan mengaturnya dengan baik melalui perjanjian pernikah atau kesepakatan bersama. Selain itu, pasangan juga dapat menggunakan jasa notaris atau advokat untuk membantu mengurus pembagian harta perolehan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagaimana harta milik suami atau istri diatur dalam perkawinan? Harta milik istri atau suami diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum atau selama perkawinan adalah harta milik pribadi, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya. Jika suami atau istri meninggal dunia, maka harta yang menjadi milik pribadi akan menjadi bagian dari warisan dibagi sesuai dengan ketentuan warisan dalam hukum waris Indonesia. Bagaimana harta tak terpisahkan diatur dalam perkawinan? Harta tak terpisahkan diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa harta yang berasal dari harta bersama tetapi tidak dipisahkan menjadi bagian suami atau istri secara individu. Pemisahan harta artinya harta suami dan istri menjadi milik masing-masing dan tidak yang bergabung atau dipersatukan. Dalam hal ini, suami dan istri akan menjalani kehidupan perkawinan yang sangat terpisah secara finansial. Perolehan harta artinya yang diperoleh selama perkawinan baik secara bersama atau hanya satu pihak saja. Harta yang dihasilkan oleh suami atau istri secara individu selama perkawinan dianggap sebagai harta pribadi. Hukum perkawinan di Indonesia. Di Indonesia, harta kekayaan dalam perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut undang-undang tersebut, harta kekayaan selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali perjanjian sebaliknya.
Hal ini juga dapat bervariasi tergantung pada hukumnya agama yang dianut oleh suami dan istri. Pengertian harta warisan. Harta warisan adalah segala aset yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia dan diwariskan kepada ahli waris yang ditunjuk. Harta waris bisa berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang cara pembagian harta warisan yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, harta warisan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta tersebut. Selain itu, harta warisan juga dapat dikenakan pajak dan harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Pajak waris, pemberi warisan. Pembagian harta warisan dalam Islam memiliki hikmah antara lain untuk menguji kadar kepatuhan dan keikhlasan seseorang dalam menaati hukum Allah serta mendistribusikan harta warisan secara adil dan merata kepada anggota keluarga yang menjadi ahli waris. Cara pembagian harta warisan tersebut, menurut hukum Islam, pembagian harta warisan dilakukan dengan membagi harta tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan bilangan asal masalah. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Sendiri tanpa kekasih, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.